terakhir nama itu santer disebut-sebut. Pria desa yang mendadak viral karena lagu-lagunya, dan panggung-panggung sekelas kabupaten hingga Synchronize Fest pun dilibasnya. Pemilik nama asli Denny Setiawan ini merupakan penyanyi kelahiran Ngawi, 10 Desember 1993. Ia mempopulerkan lagu bertajuk Lost Doll dan Kartonyono Medot Janji. Ia melejit dengan gaya penulisan lagu yang memix bahasa Jawa dengan sedikit penggunaan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, lagu-lagu Denny Caknan menjadi enak didengar dan artinya mudah dipahami, bahkan oleh pendengar yang berstatus bukan orang Jawa. Ia kini disebut-sebut sebagai The Next Deddy Kempot, lantaran kerap membawakan lagu ballads yang bercerita tentang patah hati. Namun, kepopuleran Denny Caknan rupanya tidak diraihnya dengan cuma-cuma. Kemudian, seperti apa kisah perjalanan karirnya? Berikut IPM rangkum. Karir Denny Caknan dipenuhi dengan liku-liku yang panjang. Sebelum terkenal, ia diketahui pernah bekerja sebagai freelancer di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Ngawi. Profesi sebagai petugas kebersihan taman itu ia jalani untuk membantu membayar biaya kuliahnya saat itu. Kesibukan kuliah dan bekerja tidak mengganggu aktivitas dalam bermusik. Keinginannya menjadi penyanyi tetap ia coba wujudkan dengan merilis lagu-lagu ciptaannya. Tidak langsung menemukan kekhasan dalam berkarya. Di awal karir ia menjajal peruntungannya dengan gaya musik pop. Pada 2017-2018 ia merilis beberapa lagu pop bertajuk Lah Berbeda, Kampung Halaman, dan Tepian Nyaman. Namun lagu-lagunya gagal mencuri perhatian masyarakat, alias kurang diminati. Tidak hanya itu, ia juga pernah mencoba peruntungan dengan bermusik dalam format band. Bersama teman-teman di kota kelahirannya, ia pernah membentuk sebuah band. Dengan bandnya tersebut, ia beberapa kali mengikuti ajang audisi, tetapi ditolak karena juri tidak suka dengan suaranya. Alih-alih menyerah, kegagalan-kegagalan itu tidak membuatnya mengurungkan niatnya menjadi penyanyi profesional. Langkah selanjutnya yang ia pilih adalah memutuskan untuk mencoba aliran musik yang lain. Terinspirasi oleh The Lord of Broken Heart almarhum Deddy Kempot, ia pun merilis lagu dangdut koplo campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Single pertamanya itu Kartonyono Medot Janji yang dirilis pada Mei 2019. Lagu yang apik dan momen perilisan yang tepat. Seketika Kartonyono Medot Janji melejit di tengah masyarakat dan membuat namanya langsung naik daun. Sebuah keberuntungan besar karena diketahui Denny Caknan saat itu tidak melakukan promo apapun saat merilis lagunya. Bahkan, ia juga tidak mempunyai tim khusus. Modal utama Denny Caknan hanyalah percaya diri mengunggah karyanya ke channel YouTube miliknya. Saat itu, ia hanya mempunyai 800 subscriber. Bahkan untuk urusan klip, ia hanya menyewa seorang siswa untuk pembuatannya dengan ongkos produksi Rp650.000 saja. Namun, popularitas lagu itu tidak langsung membuat Denny merasakan buah manis perjuangannya. Ia yang belum terbentuk sebagai seniman profesional malah harus berhadapan dengan masalah copyright, yaitu di mana lagu Kartonyono Medot Janji saat itu diklaim oleh orang lain karena kepemilikan karyanya belum didaftarkan secara resmi. Hal tersebut membuat ia kehilangan pendapatan dari YouTube. Namun, dengan bantuan beberapa pihak akhirnya ia berhasil mendapatkan kembali haknya. Menurut pengakuannya, ia mendapatkan AdSense pertamanya dari YouTube senilai 20 juta. Uang tersebut ia gunakan untuk membeli kendaraan terlebih dahulu. Prioritasnya untuk membeli kendaraan dilakukan karena ia mulai aktif manggung seminggu sekali. Ia berhitung akan lebih boros jika harus terus-menerus menyewa mobil sebagai akomodasi. Sebulan kemudian, ia mendapatkan AdSense lagi senilai 60 juta dan digunakan untuk mencicil hutang-hutangnya. Ia mengaku sempat menjalani kehancuran hidup akibat judi sebelumnya. Berawal dari judi kecil-kecilan di kampungnya dan sering kalah, ia mempunyai hutang mencapai 120 juta. Jumlah utang yang fantastis ini sengaja ia sembunyikan dari orang tuanya. Sebelum mendapat penghasilan dari musik, sedikit demi sedikit ia berusaha mencicil hutang tersebut dengan menggadaikan sejumlah barang berharga, termasuk ijazah SMP-nya. Sayangnya, gajinya sebagai petugas kebersihan saat itu yang hanya Rp700.000 per bulan tidak cukup untuk melunasi utang tersebut.
Dan akhirnya, penghasilan dari YouTube bisa melunasi semua utangnya termasuk hutang kakak dan ibunya. Kehidupannya juga perlahan mulai membaik hingga kini sukses sebagai penyanyi dangdut. Bisa dikatakan, lagu Kata Nyono Medot Janji itu yang merubah hidup seorang Denny Caknan. Bahkan, video klipnya hingga saat ini telah ditonton lebih dari 263 juta kali. Setelah sukses dengan single pertamanya, ia merilis hits lainnya. Salah satunya yaitu lagu Lost Doll yang kembali mencuri perhatian dengan capaian 143 juta views di kanal YouTube Denny Caknan. Tak ingin menjadi penyanyi yang stuck, pada tahun 2020 ia mulai berkolaborasi dengan penyanyi lain diantaranya Darboy Gang, Happy Asmara, Cek Persil, Guyon Waton, bahkan hingga Young Lex. Kolaborasinya bareng Happy Asmara lewat lagu Satru kembali meraih kesuksesan besar. Lagu ini berhasil meraih 121 juta views dan memenangkan berbagai macam penghargaan, termasuk Ambiar Awards Spesial 2021 sebagai lagu patah hati terambiar. Proyek kolaborasi Denny dan Happy juga berlanjut di lagu Satru 2 yang dirilis pada 26 Januari 2022. Bagi IPM, satu hal yang menarik dari Denny Caknan, ia mempunyai kekuatan magnetik yang luar biasa. Terbukti, beberapa lagu bercorak sama ciptaan orang lain namun kurang viral. Setelah dinyanyikan dan dirilis ulang oleh Denny, akhirnya menjadi booming. Bukan tentang faktor materi suara Denny yang lebih baik atau aransemen yang lebih menarik, namun ini tentang faktor X, kekuatan magnetik seorang Denny Caknan. Oke, itulah sekilas tentang Denny Caknan. Dari Denny Caknan kita belajar bahwa langkah menjadi seniman profesional dapat dimulai langkahnya dari mana saja. Tidak harus hijrah ke kota. Di era digital seperti saat ini, siapapun bisa menjadi apapun dengan kreativitas yang dimiliki. Ciptakan karya, konsisten memelihara karya, dan dunia akan menilainya. Lara